Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarniwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan performansi dan pemilihan web browser. Pendahuluan. Munculnya internet memicu timbulnya website yang diikuti dengan berkembangnya aplikasi untuk menelusuri internet yang disebut dengan web browser atau biasa disingkat dengan browser. Berkembangnya internet dan semakin banyaknya website yang bermunculan menjadikan internet sebagai salah satu sumber informasi utama dewasa ini. Browser bukan hanya sebuah aplikasi untuk membuka situs web, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan tersebut mengembang browser untuk menciptakan aplikasi yang semakin mudah digunakan dan memiliki tampilan yang baik dalam melakukan navigasi dan menampilkan website. Browser adalah perangkat lunak yang dijalankan pada komputer pemakai atau user yang menampilkan dokumen atau informasi web yang diambil dari web server. Browser adalah jenis perantara pengguna yang paling sering digunakan. Server web sendiri adalah kumpulan jaringan berisi dokumen yang tersambung antara satu dengan yang lain, dikenal sebagai World Wide Web atau WWW. Perkembangan browser terjadi baik dari segi performansi maupun dari jumlah yang kerap membuat pengguna menjadi bingung. Persaingan antara browser semakin ketat dengan semakin majunya teknologi dan kebutuhan akan browser dengan tampilan yang lebih baik dan fitur-fitur yang memberikan kemudahan dalam menelusuri internet. Pertama, web browser. Menurut Sahaluddin Androsa, browser adalah perangkat lunak yang dijalankan pada komputer pemakai atau user yang menampilkan dokumen atau informasi web yang diambil web server. Browser merupakan jenis perantara pengguna dengan server yang paling sering digunakan. Server web sendiri adalah kumpulan jaringan berisi dokumen dan tersambung satu dengan yang lain, yang seminar dikenal sebagai WWW atau World Wide Web. Kedua, layout engine. Menurut Askura, layout engine atau mesin layout adalah sebuah perangkat lunak untuk memproses dan menerjemahkan merender tampilan suatu web dari kode CSS, HTML, dan menjalankan script client side seperti halnya JavaScript. Setiap browser biasanya memiliki mesin, walaupun tidak sama, namun banyak juga browser yang mempunyai mesin layout yang sama. Kedua, metode korelasional. Penelitian ini digunakan metode korelasional. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dalam korelasi biasa menggunakan yang pertama koefisien korelasi Brevet atau produk moment person yang yaitu untuk mengukur keeratan hubungan di antara hasil-hasil pengamatan dan populasi yang mempunyai dua varian Brevet. Perhitungan ini menyeratkan bahwa populasi asal sampel mempunyai dua varian dan berdistributor normal. Korelasi person banyak digunakan untuk mengukur korelasi data interval atau rasio. Selanjutnya, korelasi Spearman atau Rand-Spearman dan Kendall, yaitu lebih mengukur keeratan hubungan antara peringkat-peringkat dibandingkan hasil pengamatan itu sendiri, seperti korelasi person. Perhitungan korelasi ini dapat digunakan untuk menghitung koefisien korelasi pada data ordinal dan nominal. Selanjutnya, analisis regresi linear. Menurut Surjana, data yang terdiri atas dua atau lebih variabel adalah
sewajarnya untuk mempelajari cara bagaimana variabel-variabel itu berhubungan. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelitian. Selanjutnya, kecepatan menampilkan HTML. Pada pengujian ini, browser akan diuji kecepatan dalam menampilkan HTML, yaitu dengan menghitung waktu saat pembacaan file HTML dan nilai waktu file HTML selesai ditampilkan. Penguji ini dilakukan secara online. Tes dilakukan dengan membuka dua halaman website yang berbeda, yaitu Google dan Yahoo. Dan kedua waktu tersebut dirata-ratakan sehingga nanti akan terlihat perbedaan waktu ketika setiap browser membuka halaman website tersebut. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.